Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslin, NIM 2019-61004. Tugas saya bervideo ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen. Materinya adalah tentang menceritakan kondisi lingkungan pada saat ini. Baik, saya akan memaparkan atau menjelaskan lingkungan yang ada di Indonesia sekarang ini. Oh, lingkunganku. Aha. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik ke dalam lingkungan kita. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran ke lingkungan air. Berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Limbah domestik digolongkan menjadi 2, yaitu limbah non-domestik dan limbah domestik. Dampaknya adalah timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Lalu, perubahan derajat keasaman. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir adalah eutrofikasi. Pencemaran tanah. Wah, apa itu? Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi 2, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih ya, ternyata sampah di sini tidak diolah dengan baik, sehingga tanah di sekitar tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Teman, kalian tahu nggak apa itu pencemaran udara? Ayo. Zat pencemaran udara diklarifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel butiran halus yang masih terlihat dengan mata, seperti uap air, debu, asap, dan kabut, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, adanya pemanasan global. Terus, turun hujan asam. Berpengaruh juga loh pada organ manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel mengganggu kesehatan manusia. Aku bingung nih, upaya apa ya untuk mengatasi pencemaran? Aha,
Pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Lalu, harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah diantaranya adalah: pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. 3. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. 6. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara diantaranya adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2. Tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. 4. Membuat taman kota dan jalur hijau. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, meneruskan pabrik untuk memasangkan filter gas. 7. Mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara diantaranya adalah: pertama, membuat dinding yang kedap suara. Kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Ketiga, mesin-mesin yang dapat menciptakan suara bisik harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah ketulian. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.